Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Lukas yang pertama, ayat yang ke-57 sampai yang ke-66. Kita akan membaca beberapa ayat supaya kisahnya tidak terputus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ini kisah tentang Yohanes Pembaptis. Kemarin kita sudah belajar sedikit sebagian waktu Sakaria diberikan penglihatan, dan kisah ini adalah kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita akan membaca ayat 59. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Waktu Yohanes Pembaptis lahir, begitu bersuka citanya karena Elisabet dan Sakaria sudah lama menginginkan anak, tetapi sampai masa tuanya mereka tidak mempunyai anak. Tapi waktu Elisabet mulai mengandung dan melahirkan, sukacitanya luar biasa, dan orang-orang mulai memberikan saran kepada Sakaria dan Elisabet. Namanya anaknya seperti nama bapaknya saja, jadi tidak ada nama yang lain. Tetapi Elisabet tetap kekeh, tidak, namanya adalah Yohanes. Mengapa diberi nama Yohanes? Karena malaikat sudah bilang, malaikat Gabriel kemarin bilang bahwa namanya adalah Yohanes, dan Elisabet menurut. Walaupun didesak orang kiri kanannya, walaupun diberi saran, tetapi dia tetap kekeh bahwa namanya adalah Yohanes karena itu nama pemberian dari Tuhan. Sakaria pun diberikan kesempatan untuk, "Ini anakmu namanya siapa ini?" "Sakaria saja seperti namamu, karena ini anakmu." Tetapi Sakaria menulis nama anak ini adalah Yohanes. Elisabet dan Sakaria mempunyai idealis. Idealis itu apa ya? Idealis adalah suatu prinsip yang tidak bisa digoyahkan. Ibu Yana mencoba mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seseorang dengan kepribadian yang berpegang teguh pada prinsip atau ide yang dianutnya berdasarkan pengalaman empiris, unik, pikiran, cita-cita, hingga mencapai hasil yang maksimal. Dan dia juga arti selanjutnya adalah memiliki keyakinan kuat pada nilai-nilai yang dianggap benar. Seperti Sakaria dan Elisabet, mereka mempunyai prinsip yang benar, yaitu firman Tuhan. Apa yang diberitakan oleh Gabriel, mereka pegang. Mereka punya idealis, walaupun didesak kiri kanan, depan belakang. Diberikan nasihat-nasihat yang baik menurut orang-orang sekitar, tetapi mereka berpegang bahwa anak ini bernama Yohanes. Adik-adik, terkadang dalam kehidupan kita pun didesak untuk melakukan sesuatu yang menurut orang baik, walaupun itu belum tentu benar buat kita. Kamu mah gak usah belajar, kita main saja, main game saja. Jadi main game dari sore ke malam, malam ke subuh gitu kan, yang gak belajar. Gak apa-apa kok, nilainya jelek kok, satu kelas juga jelek kok, jadi sama aja. Jadi kalau kau punya prinsip kayak gitu, kamu adalah anak-anak yang tidak punya idealisme. Kamu harus menjadi anak-anak yang punya idealisme, punya satu prinsip yang kuat bahwa kebenaran itu dilakukan, yang jelek tidak mau dilakukan. Walaupun sekiranya sekelilingmu melakukan hal itu dan sepertinya sudah hal yang biasa, wajar, tetapi kalau menurut firman Tuhan itu tidak benar, engkau tidak boleh menuruti apa yang di sekitarmu. Misalnya lagi waktunya kamu untuk ke gereja, tetapi kamu lebih baik main goes sama teman-teman ke lapangan Tegalega, mungkin ya kalau di Bandung ya, jalan-jalan di hari Minggu, malas ke gereja. Teman-temanku juga kapan lagi nih gitu kan. Berarti kamu anak-anak yang tidak punya idealisme. Di dalam Tuhan kita harus punya idealisme, punya satu prinsip yang harus kita pegang. Kalau Tuhan bilang itulah yang aku lakukan. Kalau Tuhan bilang tidak, itu yang tidak aku lakukan. Itulah anak-anak punya idealisme. Seperti Yohanes Pembaptis,
dari masa bayinya. Orang tuanya mengajarkan pengetahuan yang benar, pengajaran yang kuat, sehingga sampai besar dia dipakai Tuhan untuk membuka jalan untuk keselamatan. Dia menjadi orang hebat dan luar biasa. Dan kalau kamu pengen jadi orang hebat dan luar biasa, punyalah prinsip idealisme, tetapi idealismemu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ibu Yohana berharap kok anak-anak yang tidak gampang diombang-ambing oleh kiri kananmu ya, tetapi kamu punya prinsip yang kuat untuk menjaga kebenaran dan kelakuanmu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk mempunyai prinsip yang teguh, tidak gampang digoyahkan oleh sekitar. Saat sekitar mengajak kami untuk melakukan hal yang tidak benar, berikan kami keberanian untuk menolak. Bahkan kami bisa bersaksi bahwa itu tidak benar dan mengajak orang-orang sekitar kami untuk melakukan kebenaran. Ini bukan perkara yang mudah, tetapi kami percaya bersama Yesus kami akan lakukan perkara yang besar. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus.